Pujian syukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi buat orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ataupun kepada siapa saja yang mendengar dan melihat tayangan ini. Saya mau beritahu bahwa kita ada hari ini. Ada pagi ini kita masih bisa menikmati pagi yang indah. Kita masih bisa menikmati pagi yang luar biasa. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita. Tetapi semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup kita kecuali Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua pencapaian, semua apa harta kekayaan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, titel kita, atau pangkat kita, bahkan talenta-talenta kita. Dan sesungguhnya semua itu adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Dan semuanya bisa lenyap dalam sekejap kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Dan bukan hanya itu, bahkan hidup kita yang adalah pemberian Tuhan, Tuhan bisa ambil kapan saja kalau Tuhan mau. Menjadi persoalannya, apakah kita siap? Kalau Tuhan mengambil semua yang kita miliki, bahkan mengambil hidup kita saat ini juga, apakah kita sudah siap? Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita mau belajar dalam perjanjian lama. Dalam kitab perjanjian lama dikatakan di sana ada seorang yang dikatakan orangnya saleh, orangnya jujur, dikatakan orangnya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita pasti sudah tahu tentang cerita ini. Ini berbicara tentang Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub. Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Firman Tuhan berkata, karena ia tahu jalan hidupku benar dan sangat benar. Tuhan sangat mengetahui kehidupan kita, setiap langkah kita. Karena dia yang empunya segalanya. Dan dikatakan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Setiap kita pasti pernah mengalami namanya ujian. Dan ujian yang setiap orang alami, ujian kita yang kita alami itu pasti berbeda-beda. Setiap orang ujiannya tidak sama. Semuanya berbeda-beda. Ujian yang kita alami bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, justru untuk memurnikan hidup kita. Ujian yang kita alami itu untuk memurnikan kita, seperti pembacaan kita tadi, seperti emas. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ujian membuat iman percaya kita semakin bertumbuh. Ujian-ujian membuat kita kuat di dalam Tuhan. Jadi hendaklah kita bersyukur saudara jika Tuhan memberikan ujian kepada kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami ujian, itu bukan
mau menghancurkan hidup kita, tetapi Tuhan juga akan memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan akan memurnikan kita. Ujian datang untuk membuat kita bertumbuh di dalam iman kita. Contoh yang sangat sering kita dengar ya saudara ya, untuk menghasilkan sebuah emas yang murni, emas harus diproses. Proses yang paling gak enak sekali yaitu pembakaran saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita, demikian juga dengan hidup kita. Kita boleh saja mengalami persoalan, mengalami permasalahan, mengalami tantangan, ujian, dan rasanya begitu berat, begitu menyakitkan. Tetapi biarlah kita seperti Ayub. Dia berkata, aku akan timbul seperti emas. Emas dibakar, tapi dia menghasilkan emas yang murni. Hidup kita demikian. Hidup kita ada persoalan, hidup kita ada pencobaan. Tetapi kita mau muncul seperti emas yang murni. Kita memunculkan iman yang luar biasa. Dan kabar baiknya, setelah Ayub melalui ujian dalam hidupnya, Ayub 42 ayat 12a berkata demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Luar biasa saudara ya. Ayub dulunya sangat diberkati, tetapi di dalam ayat ini berkata, firman Tuhan menulis, Tuhan memberkati Ayub lebih daripada berkat yang dahulu. Ayub 42 ayat 10 berkata demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ujian membuat Ayub semakin kuat. Ujian membuat Ayub semakin percaya kepada Tuhan. Ayub yang dulunya bilang diberkati, dan dia mendapatkan berkat yang double lewat ujian-ujian yang dia alami. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, sebab kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Berkati senantiasa Tuhan keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati juga COTW Temanggung Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.